Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan membahas soal pretest PPG dalam jabatan di tahun 2022, terutama bagi Bapak Ibu Guru yang sebentar lagi mempersiapkan diri untuk melakukan pretest di PPG tahun ini ya. Soal yang akan saya bahas kali ini tentang kompetensi pedagogik. Soal ini saya ambil dari kisi-kisi resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Jadi soalnya nanti ini adalah soal yang sudah sangat sesuai dengan kisi-kisi tersebut. Oke, untuk soal pertama, kompetensi tentang perencanaan pembelajaran atau di sini berkaitan dengan RPP. Capaian pembelajaran merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Kemudian indikator esensial dengan mencermati standar kompetensi lulusan serta dapat merumuskan indikator kompetensi. Soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif pencipta atau C6 yang tepat adalah. Oke, yang perlu kita ingat di dalam merumuskan sebuah indikator, kita berpedoman pada taksonomi Bloom, di mana di dalam taksonomi Bloom ada KKO mulai dari C1 sampai dengan C6. Nah, kira-kira dari pilihan jawaban ini yang sudah menggunakan kognitif level C6 itu yang mana? Kalau yang pertama itu mengelompokkan bahan alam dari yang A itu mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Kata kerjanya adalah mengelompokkan. Ini saya rasa belum masuk ke C6 ini karena mengelompokkan itu termasuk masuk ke C2. Kemudian yang B menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Ini juga belum C6 atau belum masuk ke ranah hot. Kemudian yang C menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Ini juga belum. Kemudian D membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Ini juga belum ya. Dan yang E membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, kalau yang E ini membuat artinya adalah kreatif. Ini sudah masuk ke C6. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, langsung ke pembahasan. Kita bisa lihat di sini bahwa di sini tingkat kognitif dan KKO-nya mulai dari C1 itu mengingat, kemudian C2 memahami, di dalamnya ada membedakan, menerangkan, mengartikan. Kemudian C3 itu menerapkan. Ini di dalamnya yang termasuk melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan, membedakan. Kemudian C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta. Jadi yang masuk ke ranah hot itu adalah C4 sampai C6. Oke, langsung ke soal nomor 2 ya. Kompetensi perencanaan pembelajaran masih berkaitan dengan RPP. Capaian pembelajaran merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Indikator esensial berdasarkan rumusan indikator kompetensi peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Jadi ini soalnya berkaitan dengan pembuatan tujuan pembelajaran. Soal nomor 2, pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun suatu tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah. Oke, yang perlu kita ingat dalam soal ini, kita ingat bahwa di dalam merumuskan sebuah tujuan pembelajaran kita harus memuat kaidah ABCD, di mana A itu adalah audiensnya atau peserta didik atau siswa. Kemudian B itu adalah behavior. Behavior itu adalah level kognitif yang ingin dicapai. Kemudian C-nya adalah condition. Kemudian D-nya itu adalah degree atau tujuan. Kira-kira mana dari pilihan jawaban ini yang sudah memuat ABCD, unsur ABCD atau kaidah-kaidah ABCD?
Yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Di sini sudah ada A-nya. A-nya adalah siswa itu sendiri. Kemudian behaviornya melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek. Ini yang C ya, condition ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, ini conditionnya. Behaviornya adalah ini, kondisi operasi sistem dan menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen. Nah, kalau kita lihat yang belum ada di sini adalah degree-nya atau tingkatannya. Jadi A ini jawabannya salah. Kemudian yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, ini adalah proses behaviornya. Kemudian siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem perangkat keras secara benar. Ini sudah ada C-nya, sudah ada C-nya, sudah ada D-nya juga. Kita lihat jawaban yang lain, yang C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Kemudian yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ini belum ada degree-nya, melihat catatan itu belum degree. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang A, audience, itu adalah peserta didik seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita lihat di sini jawabannya yang benar adalah B. Jadi betul, yang B itu sudah memuat semua komponen A, B, C, D yang dibutuhkan di dalam merumuskan sebuah tujuan pembelajaran. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga. Kompetensi tentang perencanaan pembelajaran, masih berkaitan dengan RPP. Kemudian capaian pembelajaran, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensial, berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Soal nomor 3, pada suatu menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan bahwa unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa. Kalau kita lihat, deduktif itu adalah suatu yang bersifat dari umum ke khusus. Contohnya kalau di sini dijelaskan bahwa unggas itu adalah umumnya, khususnya adalah ya seperti ayam, kemudian burung. Kalau buah, khususnya ya seperti jambu, apel, jeruk, seperti itu ya. Jadi ini berdasarkan apa? A, apakah berdasarkan fakta? B, apakah berdasarkan prosedur? C, berdasarkan keterampilan? D, berdasarkan konsep? Atau E, berdasarkan prinsip? Oke, Bapak Ibu bisa menjawab dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, untuk pembahasan, jadi ada beberapa jenis-jenis materi dalam menentukan jenis materi. Materi yang masuk ke fakta itu adalah dengan menggunakan indikator belajar yang harus memuat ini. Apabila siswa diminta menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itu masuknya ke dalam fakta. Kemudian konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal atau mengklasifikasikan. Kemudian prosedur, itu apabila siswa diminta menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kemudian prinsip, itu apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep sebab akibat. Kemudian keterampilan, ini apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Kemudian aspek afektif, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Kemudian aspek motorik, ini apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Jadi kalau kita lihat
dalam tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, itu termasuk materi konsep. Jadi jawabannya adalah yang D ya, jawabannya adalah D, materi konsep. Ini ya, saya beri tanda. Oke, jawabannya D. Next, kita lanjut pembahasan soal ke nomor 4. Kompetensi perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajaran menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensial. Berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D adalah discovery, E. Kontekstual. Jadi Bapak Ibu di sini disuruh untuk membedakan apakah dengan kasus seperti itu penggunaan strategi pembelajaran mana yang paling tepat. Bapak Ibu bisa menjawab dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, langsung ke pembahasan ya. Kooperatif ini adalah suatu strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian problem solving itu merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran menggunakan masalah-masalah real. Ini biasanya kalau kita menggunakan metode itu biasanya metode PBL atau PJBL ya, problem based learning, atau bisa juga project based learning. Itu biasanya berkaitan dengan menghadirkan masalah terlebih dahulu, kemudian guru nanti menyampaikan materi melalui masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar peserta didik itu sendiri. Kemudian inquiry ini adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Oke, next, discovery learning. Ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian kontekstual atau conceptual teaching and learning ini adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bicara tentang strategi pembelajaran, ini yang paling tepat dari kasus itu adalah kontekstual atau contextual teaching and learning. Jadi contextual learning. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajaran menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensial berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Yang pertama, bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, kemudian C adalah flip card, D adalah foto, E adalah gambar. Kira-kira mana media yang paling tepat yang digunakan oleh guru untuk merancang sebuah tujuan pembelajaran agar konsep itu lebih mudah atau konsep itu bisa disederhanakan? Itu menggunakan apa kira-kira?
Silakan dijawab dulu Bapak Ibu guru. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi mengenai media ini banyak sekali media yang bisa digunakan. Yang pertama ada foto. Foto ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama sifatnya konkret, nyata. Jadi untuk menghadirkan suatu yang abstrak menjadi konkret itu pendidik itu bisa menggunakan foto atau gambar. Kemudian dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Di sini maksudnya adalah sesuatu yang tidak ada di dalam kelas bisa kita hadirkan melalui foto-foto. Kemudian mengatasi keterbatasan pengamatan. Ini sesuatu yang belum pernah dilihat oleh siswa. Ini kita bisa juga mengatasi dengan menggunakan foto atau gambar. Kemudian dapat menjelaskan suatu masalah. Jadi kalau dari gambar juga bisa dijelaskan bahwa masalah yang terjadi di dalam gambar itu. Kemudian murah harganya dan gampang didapat serta digunakan. Jadi kalau fotoan mudah, bisa dicari di internet, kemudian Bapak Ibu tinggal menyusunnya menjadi sebuah media, kemudian dihadirkan di dalam kelas. Kelemahannya hanya menekankan persepsi indera mata. Jadi ini yang bisa menimbulkan suatu persepsi yang berbeda, karena apa yang dilihat dari satu sudut pandang itu biasanya menimbulkan perbedaan persepsi atau pendapat satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian yang kedua, gambar atau foto ini yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Jadi ini lebih tepat bagaimana cara Bapak Ibu guru dalam memilih foto agar foto ini bisa mudah dipahami, bisa mudah dimengerti oleh peserta didik. Jangan menggunakan foto-foto yang sangat kompleks sehingga peserta didik itu akan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan sebuah gambar. Kemudian ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Jadi ini yang biasanya terjadi. Nah, cara mengatasinya biasanya kalau foto itu bisa menggunakan alat bantu seperti LCD proyektor sehingga bisa memperbesar sebuah ukuran. Kemudian syarat pembuatan media foto yang baik ini adalah yang pertama autentik, artinya otentik atau foto yang apa adanya. Kemudian sederhana, jangan terlalu kompleks, ukurannya relatif menyesuaikan ruang. Kemudian mengandung gerak atau perbuatan. Jadi foto yang mengandung gerak itu artinya di dalam foto itu sebenarnya ada sebuah cerita yang bisa kita amati. Kemudian gambar hendaknya bagus dari sudut seni. Di sini artinya adalah jelas, kemudian mengandung nilai seni. Kemudian sketsa ini adalah gambar yang sederhana, sketsa yang dibuat secara cepat. Kemudian diagram ini adalah gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol. Kemudian ada bagan atau chart. Ini seperti halnya media grafis yang lain, fungsi pokoknya adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Syarat bagan yang baik ini adalah dapat dimengerti anak, kemudian sederhana dan luas, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Kemudian diganti pada waktu-waktu tertentu agar dapat termasa juga, tidak kehilangan daya tarik. Jadi bisa digunakan dari masa ke masa seperti itu. Kemudian ada grafik ini adalah sebuah media visual yang berbentuk gambar sederhana yang digunakan atau menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Kemudian ada APE atau alat peraga sederhana, alat peraga edukatif. Ini adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Jadi kalau kita lihat di pilihan jawaban ini, yang paling tepat adalah media foto. Karena apa? Karena di sini seorang guru bertujuan untuk menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks. Jadi yang paling sederhana itu adalah menggunakan foto. Atau keinginan guru di sini kan artinya ingin menghadirkan suatu yang sifatnya abstrak atau yang tidak pernah dilihat, tidak pernah ditemui seorang peserta didik ke dalam kelas. Jadi paling mudah adalah dengan menggunakan foto. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Oke, soal berikutnya, kompetensi perencanaan pembelajaran.
Kemudian capaian pembelajaran menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensial berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menentukan jenis evaluasi yang tepat. Ini berkaitan dengan penilaian pembelajaran. Soal, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, kemudian E. Evaluasi penempatan. Kira-kira mana jenis evaluasi yang paling tepat digunakan guru dari kasus tersebut? Oke, kita langsung ke pembahasan. Evaluasi diagnostik. Ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian evaluasi selektif ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Jadi menentukan mana siswa yang paling tepat untuk suatu program-program tertentu, atau mencari siswa yang paling unggul gitu. Kemudian evaluasi penempatan ini adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa, misalnya penjurusan, IPA, IPS, atau bahasa, seperti itu. Yang keempat, evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Evaluasi formatif ini biasanya dilakukan oleh pendidik dalam menyelesaikan misalnya satu kompetensi dasar, atau bisa disebut dengan ulangan harian, seperti itu ya. Kemudian evaluasi sumatif adalah evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ini biasanya dalam kurun waktu tertentu, misalnya setengah semester, misalnya 1 semester, seperti itu, atau misalnya triwulan, seperti itu. Ini masuknya sumatif. Jadi jawabannya adalah evaluasi sumatif. Karena apa? Karena di sini guru merancang evaluasi ini berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP. Jadi di sini di dalam menentukan tujuan pembelajaran, pendidik ini menginginkan untuk mengetahui hasil atau capaian kemajuan belajar siswa. Jadi yang paling tepat untuk mengetahui kemajuan belajar siswa itu, pendidik itu bisa menggunakan evaluasi sumatif atau biasanya tes sumatif. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Ini yang B. Lanjut kita ke pembahasan soal berikutnya. Kompetensi perencanaan pembelajaran masih berkaitan dengan RPP. Kemudian capaian pembelajaran menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai silabus. Indikator esensial, dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antar komponen silabus. Soal nomor 7, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa dapat tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian B. Menganalisis potensi peserta didik, kemudian relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Kemudian yang C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Kira-kira jawabannya mana?
Silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Oke, langsung ke pembahasan. Dalam memilih materi pelajaran, langkah-langkah yang pertama adalah satu, itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam menyusunan atau menyusun sebuah materi pembelajaran, itu Bapak Ibu harus melihat apakah kompetensi inti dan kompetensi dasar dan indikatornya sesuai dengan silabus. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Maksudnya ini adalah materi pelajaran yang sifatnya seperti apa. Apakah lebih condong ke arah afektif, kemudian apakah ke motorik seperti itu, apakah ke kognitif. Nah, ini juga penting sekali. Kemudian yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan KD. Kemudian yang kelima, potensi peserta didik. Jadi dilihat dulu potensinya. Kemudian relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik. Kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang terakhir, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Ini yang sering terjadi karena alokasi waktu. Jadi biasanya pendidik itu tidak memperhitungkan alokasi waktu yang dibutuhkan di dalam menyusun sebuah materi pembelajaran. Jangan sampai memilih sebuah materi pembelajaran tetapi ternyata waktunya kurang sehingga tidak tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan RPP. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling tepat pilihan jawabnya adalah A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi masih ke perencanaan pembelajaran. Kemudian capaian pembelajaran menyusun RPP sesuai dengan silabus. Kemudian indikator esensial, dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun RPP dengan tepat. Soal nomor 8, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya. Jadi di dalam penyusunan sebuah RPP atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu diatur di dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Sekurang-kurangnya RPP itu harus memuat aspek-aspek yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya. Kita langsung ke pembahasan. Di sini ada RPP yang disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini secara tegas menjelaskan minimal RPP ini terdiri dari pertama identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran. Yang keempat ini harus memuat materi ajar, kemudian 5 ada media, 6 adalah sumber belajar, 7 langkah pembelajaran, dan 8 adalah penilaian hasil belajar atau evaluasi pembelajaran. Jadi minimal dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu minimal ada 8 ini. Jadi kalau kita lihat di sini di soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E, di mana yang E itu sudah memuat identitas, kemudian mata pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran atau disebut langkah-langkah pembelajaran itu disebut sintak. Kalau di dalam metode itu ada namanya sintak. Jadi sintak ini adalah langkah-langkah pembelajaran, kemudian penilaian hasil belajar atau evaluasi pembelajaran. Oke, kita langsung ke soal berikutnya, soal ke-9. Kompetensi masih berkaitan dengan melaksanakan pembelajaran.
Kemudian capaian pembelajaran melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakteristik siswa atau karakter siswa. Indikator esensial. Melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah, pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Soal, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa ini lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah apa? A. Apakah kooperatif? B. Project based learning. C. Kontekstual. D. Inquiry. E. Discovery. Jadi yang perlu kata kunci dari soal ini adalah ini, kinestetik. Jadi preferensi kinestetik. Jadi siswanya itu lebih condong ke kinestetik. Nah, kita harus tahu dulu preferensi belajar kinestetik itu yang bagaimana. Kita ke pembahasan. Jadi kooperatif itu adalah intinya adalah satu strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana siswa ini bekerja sama dalam satu kelompok. Problem solving ini adalah tentang pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real di kehidupan nyata atau otentik. Kemudian project based learning PJBL ini adalah lebih menekankan pada project atau proyek ya. Kemudian inquiry ini adalah memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi, atau siswa ini dituntut untuk lebih aktif. Kemudian discovery learning ini adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki atau melakukan penyelidikan. Kemudian kontekstual ini adalah belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didiknya. Dan kemudian mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah B. Project based learning. Jadi menggunakan PJBL ya, project based learning. Kita itu kadang-kadang memang sering tertukar antara PBL dengan PJBL. Kalau PBL itu problem based learning, kalau PJBL itu project based learning. Oke, kita kembali ke kata kunci kinestetik. Oke, kita bahas dulu tentang kecerdasan kinestetik. Jadi kecerdasan kinestetik itu adalah yang pertama itu adalah respon tubuh. Ini kita bisa atau pendidik ini bisa meminta peserta didik menanggapi pelajaran menggunakan tubuh sebagai media respon. Misalnya mengangkat tangan, mengangguk, atau tersenyum jika memahami penjelasan guru. Kemudian kita juga bisa menggunakan teater kelas. Ini caranya meminta peserta didik untuk memerankan teks, soal, atau materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. Kemudian konsep kinestetis itu adalah permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan gerakan yang menantang kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara tidak konvensional. Kemudian hand-on thinking ini adalah memberi kesempatan peserta didik untuk manipulasi objek atau menciptakan suatu dari tangan mereka dengan membuat patung, misalnya kolase atau bentuk kerajinan lain. Kemudian peta tubuh. Jadi tadi di jawaban kita sudah menjawabkan project based learning. Jadi project based learning itu lebih condong ke arah, berarti kecerdasan kinestetik itu adalah kecerdasan yang lebih mengedepankan sebuah respon yang dilakukan oleh seorang peserta didik dalam membuat suatu project. Jadi lebih cocok kalau kita menggunakan project based learning. Oke, kita ke pembahasan ini. Jadi di sini bahwa seorang guru senior mengajarkan siswa dengan metode diskusi. Nah, ini kan di sini padahal ini bahwa
peserta didiknya itu memiliki preferensi, artinya preferensi itu lebih condong, lebih dominan belajar dengan cara kinestetik. Jadi yang paling tepat kalau peserta didik itu lebih preferen ke kinestetik, itu yang paling enak kita menggunakan project based learning atau langsung ke produk. Jadi kita mengarahkan peserta didik belajar untuk membuat sesuatu atau membuat produk seperti itu ya. Oke, kita ke pembahasan soal berikutnya. Kompetensi pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Indikator esensial, melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter siswa. Soal nomor 10, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik dengan berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis atau kinestetik, C. Visual spasial, kemudian D. Verbal linguistik, dan E adalah logis matematis. Kira-kira mana? Kalau ada larangan, tulisan larangan menginjak rumput, ini lebih menekankan ke mana atau melakukan pembiasaan kepada peserta didik agar melatih perkembangan kecerdasan yang mana, kecerdasan yang mana. Oke, kita bahas satu persatu ya. Logis matematis ini adalah menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari dan merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah. Dan yang ketiga, membuat diagram Venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. Kemudian yang keempat, membuat analogi atau menganalogikan untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Misalnya menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi. Misalnya menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut. Air akan cepat mengalir ke badan. Itu contoh atau menganalogikan. Kemudian yang kelima, menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam, mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari sesuai sifat dan jenisnya untuk memudahkan mengingat. Yang keenam, merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Ini adalah pembelajaran atau kecerdasan logis matematis. Kemudian visual spasial, itu yang pertama adalah visualisasi atau penerapan metode ini dengan menciptakan layar lebar di benak siswa guna dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. Kemudian menggunakan warna, menggunakan metafora gambar, kemudian juga bisa menggunakan sketsa gagasan. Sketsa gagasan ini adalah meminta peserta didik menggambarkan poin kunci, gagasan utama tema, atau konsep yang diajarkan agar cepat dan mudah. Sketsa tidak harus rapi, menyerupai kenyataan. Itu adalah visual spasial. Kemudian kinestetik yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian ada kecerdasan naturalis, ini adalah seperti jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela. Kemudian ekostudi. Ekostudi itu adalah strategi untuk mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran, misalnya tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi jawabannya adalah A, yaitu kecerdasan A, yaitu kecerdasan naturalis atau lebih condong ke arah menjaga sesuatu yang ada di alam. Oke Bapak Ibu, sementara untuk pembahasan soal pretest, soal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik, ini dulu kita bahas sedikit saja. Nanti akan saya lanjutkan di soal-soal berikutnya.
Semoga apa yang diinginkan Bapak Ibu guru untuk bisa lolos pretest atau PPG dalam jabatan di tahun ini bisa terwujud. Jadi ini adalah soal-soal yang sering sekali keluar di dalam pretest PPG maupun di UB PPG ya. Jadi soal ini sangat relevan sekali untuk Bapak Ibu pelajari. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.